semuanya, selamat datang di Givana, merawat tradisi, menjaga harmoni bersama saya Agnes. Dan di samping kanan saya ada dua bintang tamu kita untuk mengisi podcast hari ini. Ada Mbak Dea selaku Station Manager Givana. Halo Mbak Dea, apa kabarnya hari ini? Baik dan sangat semangat dan excited Kak. Sangat excited podcast ya. pada kesempatan kali ini. Dan di samping kanan saya banget ini ada Mas Ridwan selaku Vice of Station Manager Givana. Halo Mas Ridwan, apa kabar? Hari ini sepertinya sangat nggak sabar ya membagi informasi. Iya, ingin segera sharing. Kabarnya baik, cuman isi dompetnya yang nggak baik sih. Akhir bulan soalnya. Akhir bulan ya, wajar aja sih ya. Oke. Baik, Mas Ridwan dan Mbak Dea ini dengar-dengar habis dari Banyuwangi ya, kota yang identik katanya tempat destinasinya sangat indah, terus juga budayanya sangat beraneka ragam. Kalau boleh tahu, apa tuh yang paling berkesan banget dari Banyuwangi ini? Kalau ngomongin berkesan, semua hal yang kita temuin kemarin di Banyuwangi berkesan sih. Mulai dari makanan, seni tari dan semuanya itu berkesan. Cuman Semuanya, kalau ya? untuk yang paling berkesan tuh seni musiknya. Seni Karena memang musiknya. ada sedikit, bukan sedikit sih, banyak perbedaan atmosfer antara perbedaan seni musik di daerah Yogyakarta dengan daerah Banyuwangi. Kalau aku itu sih. Kalau dari dia? Kalau dari Mbak Dea bagaimana? Kalau dari aku karena Banyuwangi ini secara letak geografisnya ini berada di paling ujung di Pulau Jawa ini. Jadi untuk budaya juga ada sedikit yang bikin menarik gitu Kak. Menarik sangat. Kita tuh di sana itu sangat untuk budaya itu bahkan culture gitu Kak, bisa dikatakan masih mempertahankan nilai-nilai budayanya Mempertahankan ya. Oke. masih sangat luar biasa. Berarti tadi Mbak Dea itu lebih ke budayanya ya? Kalau Iya. Mas Ridwan tadi seni musiknya. musiknya. Berhubungan dengan seni musik dan juga budaya nih, kan penonton di rumah belum tentu tahu ya Givana itu sebenarnya apa sih? Apakah berhubungan dengan ini atau bagaimana nih? Baik, jadi Givana adalah sebuah platform media berita yang tidak hanya menghadirkan berita dalam hanya bentuk cetak saja, tetapi kami istilahnya mengikuti perkembangan zaman agar pemirsa juga tetap excited dalam hal menikmati berita. Kami juga menghadirkan berbagai masalah kasus dan sebagainya itu dalam bentuk film dokumenter dan juga podcast agar teman-teman di rumah itu tetap bisa menyaksikan berita-berita terkini tapi tetap dengan rasa yang asik gitu. Jadi bagaimana mengemas berita-berita budaya itu dengan asik ya. Benar sekali. Berarti tujuan dari ke Banyuwangi itu untuk mengulik informasi ataupun budaya dari Banyuwangi. Kalau untuk tujuannya jelas untuk menelusuri budaya dari Banyuwangi. Seperti itu sih. Begitu. Tapi terkait dengan Banyuwangi kemarin kemana aja sih kalau boleh tahu, dan apa aja yang isu-isu yang sangat fenomena nih di saat ini? Oke, jadi untuk tujuan utama kami kemarin ini budaya Osing. Budaya Iya, Osing. yang budaya Osing itu sangat lekat dengan masyarakat Banyuwangi. Kalau udah berkata soal Osing itu tuh udah penafsiran budayanya itu sangat bisa dikatakan kalau anak muda sekarang ini culture. Sangat culture ya. Sangat Pokoknya culture ya, Culture oke. abis gitu ya Kak. Pokoknya sangat culture. Iya. Oke, terus mungkin kalau misalnya main kemana aja, ya banyak tempat. Banyak tempat. Dari tempat kita benar-benar menelusuri setiap perjalanan dari budaya Banyuwangi itu sendiri. Kayak gitu. Tapi Agnes pernah nih tiba-tiba FYP tuh budaya salah satu sepertinya musik tradisional suku Osing, yaitu kalau nggak salah kendang kempul. Di sana tuh sempat menyaksikan nggak sih kendang kempul atau bagaimana tuh? Oke. Kalau untuk menyaksikan, kebetulan karena kami di sini penikmat musik ya. Penikmat musik. Jadi tentunya kami merasakan atmosfer dari kendang kempul itu sendiri. Mungkin di tempat penginapan kami atau mungkin di transportasi kami pasti selalu mendengarkan kendang kempul. Entah itu yang dikemas dalam konsep modern ataupun konsep tradisional. Kami tentunya
menjadi penikmat musik kendang kempul itu sendiri. Kalau dari dia, Oke, jadi untuk kendang kempul ini Kak, bahkan dari liputan Givana ini ya, kita mention ke liputan Givana ini ngomongin soal kendang kempul ini tidak hanya soal kendang kempul secara umumnya saja. Jadi bagaimana sih transformasi dari kendang kempul ini yang ternyata di era modern ini ada sedikit pergeseran Kak. Pergeseran yang bagaimana itu Kak? oke, kalau ngomongin pergeseran tentunya pergeseran yang bukan sesuai dengan pakem aslinya ya. Tapi menurutku pergeseran ini bisa dimaklumin karena perkembangan zaman. Nah, kalau kita menelisik secara historis terlebih dahulu, historis dari kendang kempul ini kan dia merupakan salah satu alat musik atau gamelan yang sudah berasal dari era kerajaan Belambangan, seperti itu. Nah, kendang kempul ini sendiri kan terdiri dari dua kata nih, kendang sama kempul. Nah, mungkin dari Agnes sendiri tahu nggak kendang itu apa? Kendang. Kendang itu alat musik gak sih? Yang Benar sekali. pukul-pukul gitu? Itu namanya kendang, salah satu bagian dari alat musik di gamelan. Sedangkan untuk kempul sendiri itu merupakan gong kecil yang merupakan bagian dari instrumen gamelan. Itu untuk pengertian kendang kempul nih. Jadi kendang kempul itu bukan sebagai bentuk musik. Ini agak sedikit salah pemahaman nih. Kendang kempul itu merupakan alat musik pada waktu itu. Cuman karena seiring berkembangnya zaman itu menjadi sebuah genre musik. Nah, kemudian menelisik lagi nih secara historis. Faktur Rahman Abu Ali itu memperkenalkan kendang kempul pada era tahun 1970-an. Nah, dia membawa kedekatan kendang kempul ini dengan emosional masyarakat di Banyuwangi, seperti itu. Nah, tapi karena masyarakat ini kan tipikal yang agak sedikit bosen nih, itu diperkenalkan Butuh hal-hal yang butuh baru. hal yang baru lagi. Nah, akhirnya kendang kempul ini tuh memiliki pendekatan baru, yaitu dengan pendekatan orkes Melayu. Itu pada era tahun 1980-an. Nah, karena masih belum ada penemuan baru nih, 1990-an itu kendang kempul ini tuh mati. Karena nggak ada yang mau meneruskan atau mungkin menyukai kendang kempul ini. Tetapi di awal era tahun 2000-an, kendang kempul ini memiliki bentuk pendekatan baru, yaitu kolaborasi dengan instrumen dangdut. Jadi kendang kempul yang kita kenal sekarang ini memiliki instrumen atau kolaborasi dengan musik dangdut. Oh ya, ini aku mengutip artikel ya dari Era Febria gitu. Baik, berarti bisa disimpulkan perkembangannya tuh cukup jauh ya. Perkembangannya Yang cukup jauh. awalnya dari alat musik tadi, terus juga dikombinasikan atau bergeser menjadi instrumen-instrumen yang ada benar. orkes Melayunya. Benar. Dan sekarang ini kayak ada, aku lihat Agnes lihat itu kayak ada dangdut-dangdutnya gitu ya. Dangdut-dangdutnya gitu ya, oke. Oke, kalau dari sekarang ini dari Mas Ridwan dan juga Mbak Dia mungkin lagu yang paling terkenal banget nih tentang kendang kempul seperti apa sih atau apa? Mungkin bisa dikasih tahu kepada penonton di rumah. Oke, sebelumnya ini aku mau menegaskan sedikit ya bahwasannya lagu-lagu dalam kendang kempul ini tidak melulu soal ini tuh lagunya kendang kempul. Jadi lagu kendang kempul tuh ya udah lagu yang berbahasa Banyuwangi, maksudnya tidak ada secara spesifik lagu kendang kempul tuh yang seperti ini gitu Kak. Jadi yang berkembang di terutama media sosial itu platformnya TikTok ya. Yang sekarang video pendek aja cepat ya Kak viralnya itu. Sangat cepat sih. Ada beberapa lagu Banyuwangi yang bahkan detik ini tuh sedang FYP. Itu salah satunya adalah Bulu Pedot dan Tahu Tatu. Gimana tuh Gimana? liriknya tuh? Gimana Kasih gitu? tahu. Praktekin dong biar teman-teman tahu. Soalnya Agnes ke belakangan ini hanya lagu-lagu Batak, pengen mengenal nih lagu-lagu dari suku Osing tadi. Ya. Suku Osing gimana tuh? Jadi Mbak Dea? yang sekarang salah satu contohnya adalah lagu Tahu Tatu. Ini pemirsa nih mesti ini ya sangat menunggu-nunggu. Ini salah satu contohnya adalah lagu Tatu. Seperti apa mau dicontohin ini Kak? Contohin aja. Oke. Tahu Tatu. Agadung beso ati insun rikot duweni Asik. sun jaluk. Segitu aja ya. Itu aja ya. Tapi bayarannya mahal Kak. Bayarannya Sangat mahal. seru sekali ya. Sepertinya Mbak Dea ini cocok deh jadi penyanyi lagu-lagu tradisional. Kalau misalnya dari lagu-lagu itu apakah hanya pergeseran lirik saja? Kalau fungsi apakah ada juga pergeseran-pergeseran? Kalau ngomongin pergeseran fungsi tentunya ada ya. Karena untuk instrumen kendang kempul sendiri kan awalnya itu merupakan
bentuk agar masyarakat itu bisa mengenal filosofis. Filosofis entah kita ngomongin secara religi, secara agama, secara nilai-nilai hidup itu disampaikan dulu pada lirik-lirik di Gendang Kempul, di instrumen Gendang Kempul ini. Cuman tadi yang dibilang Dea, untuk belakangan ini mungkin di kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2025 ini memiliki pergeseran. Contoh pergeserannya nih, yang awalnya itu untuk menyampaikan fungsi-fungsi nilai kehidupan, fungsi-fungsi agama, religi dan lain hal sebagainya, sekarang berubah menjadi untuk cinta. Cinta ya. Cinta. Bahkan Cukup jauh ya perbedaannya ya. Masalahnya dari nilai hidup ke cinta Ya. nih. Itu cukup jauh masalahnya perbedaannya. Dan kita juga menemukan fakta ya, Mbak Dea, bahwa ada beberapa sih, ya beberapa jatuhnya Fakta apa tuh? lagu-lagu Gendang Kempul ini yang memiliki lirik-lirik yang bersifat sensitif. Bahkan sensitif dari betul. awalnya yang religi Benar. dan juga mengandung seperti nasihat-nasihat. Benar. Nah, Cukup jauh ini memang perbedaannya. Jauh sih. Nah, mungkin disampaikan aja nih. Kemarin ada riset itu dari Universitas Katolik Widya Mandala dari Surabaya. Dia menyampaikan bahwa ada 70% hingga 90% lagu di Jawa Timur itu memiliki makna yang sensitif. Bahkan tidak menutup kemungkinan di beberapa lagu itu secara vulgar dia mengumbar makna kelamin laki-laki dan perempuan secara bentuk terang-terangan, entah maknanya, entah penyebutannya. Dia menyebutkannya. Nah, dia mengambil contoh di lagu Watu Cilik dari grup Sagita. Di situ disebutkan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu secara frontal atau vulgar seperti itu dia, Agnes. Mungkin kayak gitu. Cukup frontal ya. Tapi sebenarnya apa ya? Pergeseran itu sebenarnya untuk apa? Apakah sekadar hanya untuk FYP atau untuk menggait penonton atau apa nih sebenarnya? Kalau dari pandangan Mas Ridwan dan juga Mbak Dea. Oke, jadi aku juga akan sedikit mengulangi dari apa yang diomongin Ridwan tadi. Jadi memang dari dulunya lagu-lagu yang ada di Gendang Kempul ini, yaitu lagu Banyuwangi ini, istilahnya dari segi pesan ataupun makna lagu itu tuh dalam untuk mengajak nilai budi luhur, seperti semangat juang, untuk nilai-nilai budaya luhur, bahkan yang konteksnya itu dalam hal religius kan. Jadi kayak sangat bernilai untuk kehidupan dan juga kebudayaan gitu. Tapi seiring perkembangan zaman, yaitu tuh lirik-lirik dari lagu-lagu Banyuwangi ini lebih condong ke romantis, romansa yang konteksnya nggak cuma romansa yang santai, tapi lebih ke konteksnya vulgar. Jadi transformasi ini sangat signifikan sekali. Dan kalau membahas soal pertanyaan Kak Agnes tadi, bagaimana ini mengatakan soal ini ya Kak, mengikuti tren pasar, tidak menutup kemungkinan bahwa anak muda sekarang yang disukai yang berbau seperti itu tidak bisa dipungkiri sih hal seperti itu. Oke. Nah, mungkin nambahin ya, ngomong-ngomong soal tren pasar. Nah, peran media untuk penyebaran seni musik ini sungguh sangat cepat. Karena jika kita membicarakan seni tari, seni visual, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya terbatas dari salah satu platform. Cuma untuk seni musik nih, kita membicarakan dari aplikasi, Spotify masuk. Kita membicarakan di YouTube, seni musik juga masuk di sana. Semuanya masuk. Semuanya ya, masuk. Mas Ridwan, ya? Bahkan di media-media sosial, seni musik pun juga masuk. Nah, karena seni musik ini sangat-sangat mudah untuk masuk di segala media, ini menjadikan Gen Z ini mengkonsumsi seni musik ini dengan sangat cepat. Karena memang Gen Z itu adalah pengkonsumsi media yang paling banyak. Begitu. Nah, mungkin lanjutannya adalah Gen Z itu berbeda dengan Gen milenial atau boomers. Bedanya di mana tuh Mas Ridwan? Gen Z kayaknya cukup menarik nih. ya. Nah, Gen Z itu mereka adalah sangat suka apa yang berbau provokatif, apa yang berbau berbeda, apa yang menjadi habit yang tidak habit sebelumnya, atau habit baru, culture baru. Contohnya di seni musik. Kalau kita membicarakan seni musik sesuai dengan pakem, norma-norma tadi itu dibawa ke media. Itu tuh seperti hal yang kayak
apa sih ini? Mm. Nah, tetapi ketika yang tradisional tadi diberikan sedikit pembaruan, inovasi atau kreasi baru, dimasukkan ke media, Gen Z itu menjadi tertarik. Buktinya tadi apa? Gulu pedot ya. Nah, itu Gulu jadi pedot tadi. sebuah ketertarikan baru atau interesting baru. Ini seperti itu sih. Tapi ya Mas Ridwan dan Mbak Dea, tapi itu apakah tidak menjadi kekhawatiran bagi musisi-musisi senior yang berusaha menciptakan lagu-lagu tradisional dengan diksi ataupun dengan menyangkut pautkan identitas, budaya, apakah itu tidak akan menjadi kekhawatiran musisi senior kita gitu? Oke, apa tidak bisa dipungkiri bahwasannya persoalan seperti itu ketika tidak ditanggulangin ataupun terus yaudah kayak yaudahlah mengikuti tren pasar aja, mana yang cepet viral, mana yang cepet FYP, yaudah kita kasih, kita suguhkan. Tapi dengan seperti itu berarti secara tidak langsung akan menggerus budaya, nilai-nilai budaya yang ada dalam lagu-lagu Kendang Kempul ataupun lagu Banyuwangi ini. Yang sebenarnya Banyuwangi ini kan juga memiliki bahasa ataupun diksi-diksi bahasa yang indah juga. Sebenarnya itu bisa digunakan saja. Bisa gitu. dikombinasikan Bisa tetap ya. Dikombinasikan dengan tetap menarik khalayak umum gitu. Mungkin nanti dari segi aransemen musik diperindah itu kan tetap secara tidak langsung tetap menarik perhatian penonton, tetap mendengarkan gitu. Berarti solusinya bisa dengan tetap mempertahankan diksi-diksi yang indah. Kalau pandangan dari Mas Ridwan sendiri bagaimana? Oke. Nah, kalau tadi kan dia mempertahankan diksi nih. Tapi kalau dari aku sedikit berbeda nih. Ya walaupun mungkin ujungnya sama-sama untuk mempertahankan. Nah, kebetulan kemarin ada sempat artikel itu di Indonesian Music Summit di 2025. Ya, terlepas dari tadi pertanyaannya Agnes, musisi-musisi senior tuh pasti mereka mengkhawatirkan untuk industri musik ini. Saya ambil contoh Hery Koko Santoso. Hery Koko Santoso nih dia menyoroti kayak kalau misal musik-musik zaman dahulu atau tradisional itu tidak memiliki perkembangan, ya udah. Nah, harus ada inovasi. Nah, menurutku Inovasi apa tuh? Nah, yang inovasinya bisa- menurutku kayak gini. Boleh sedikit mencontohkan industri musik lain ya? Di genre musik pop itu ada salah satu band namanya Perunggu. Ini sangat populer sih, Sangat saya populer juga ya. pendengar Perunggu Pendengar juga, Perunggu ya. juga ya, penikmat Perunggu. Nah, kenapa Perunggu itu bisa sangat populer? Karena jawabannya satu. Dia melakukan pendekatan emosional kepada segmen audiensnya. Entah dia yang sebagai seorang kerja, sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa atau apapun itu, Perunggu dapat masuk ke segmen audiensnya. Bermakna banyak tentang Bermakna kehidupan. banyak tentang kehidupan, singkatnya seperti itu. Dan dia kemas dengan apa yang menjadi ketertarikan dari para segmen audiensnya. Nah, kalau tadi dia menjelaskan soal memperbaiki diksi, kalau aku untuk melakukan pendekatan emosional lagi kepada segmen audiensnya. Tapi Mas Ridwan dan juga Mbak Dea, apakah yang Mas Ridwan katakan pendekatan secara emosional dan juga Mbak Dea mengatakan dengan diksi-diksi indah itu masih relevan di saat sekarang ini untuk mempertahankan lagu-lagu tradisional itu agar maknanya tetap original? Oke, kita bisa membicarakan tersebut adalah ketika sudah memberikan contoh nyata ya Kak. Jadi aku mau menyebutkan secara subjeknya aja ya. Jadi di musisi Jawa ini ada penyanyi sekaligus pencipta lagu itu bernama Denny Caknan. Denny Denny Caknan. Caknan. Denny Caknan. Kebetulan aku juga pernah dengerin sih kan. Sama, Agnes Pernah juga. pernah dengar. Iya, Oke. iya, kan karena Agnes ini bukan dari Jawa tapi tetap Betul. kenal Denny Soalnya Caknan. FYP di TikTok, Iya, di benar Instagram. sekali. Dia ini bisa musisi Jawa yang tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan orang Indonesia gitu. Termasuk generasi muda. Dan bahkan aku mention dari seorang Denny Caknan itu seperti ini Kak, dia itu yang konteksnya musisi Jawa lainnya itu mungkin kalau menciptakan sebuah lagu itu menggunakannya bahasa Jawa Ngoko. Moko itu apa Mbak Jadi Dea? bahasa Jawa Ngoko itu bahasa Jawa yang tidak halus. Tidak halus. Nah, tapi Denny Caknan ini berhasil mengangkat diksi-diksi Jawa yang indah. Nah, itu tetap bisa dinikmati banyak orang. Salah satu contohnya nih dalam lagu Wirang. Dalam lagu Wira. Contohin Seperti dong, apa contohin tuh, dong, Mbak Dea? Contohin dong, ada ya, contohin dong. Langsung kayak dalam lagu Wirang ini ada lirik seperti ini. Tresnoku kaya Asik. berseri. Memang cocok kali ini nyanyi. Cocok banget Mbak Dea ini ya.
Jadi pada kata-kata itu kan ada tresnoku koyo bonsai anteng. Seperti berbau lagu-lagu cinta ya? Bukan? Iya, jadi tresno kan cinta. Nah, itu diisyaratkan seperti bonsai anteng putri kan diksi yang sangat indah ya Kak, mempertahankan diksi yang sangat indah. Jadi terbuktikan Denny Caknan ini bisa membuat lagu-lagu dengan tetap menyelipkan diksi-diksi Jawa yang bahkan diksi itu konteksnya indah. Itu tuh tapi tetap relevan di telinga penonton. Berarti untuk musisi yang baru-baru saja terjun di dunia musik boleh nih jadi role modelnya Denny Caknan. Kalau dari Mas Ridwan sendiri bagaimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri tadi dia menyamakan Denny Caknan ya. Apakah ada role modelnya juga nih atau bagaimana? Nah, kalau aku sendiri kebetulan menyukai untuk Om Bawes sih. Om Bawe. Musisi Jawa. Nah, di salah satu Om Bawes itu ada lagu judulnya Penak Konco. Penak konco itu berbau apa tuh? Apakah cinta juga atau religi atau bagaimana? Sikatnya hubungan yang kandas karena pertemanan. Pengalaman. Sedikit pengalaman ya. Nah, di liriknya itu ada satu lirik yang menurutku sangat-sangat kena ya. Seperti apa? Liriknya ini. Gusti mboten nate sare Asik. kowe ra tau ngerteni. Nah, kurang lebih kayak gitu. Maksudnya Om Bawes ini dia memadukan unsur diksi-diksi yang berkaitan dengan diksi indah menurutku. Gusti mboten nate sare itu nggak pernah terpikirkan menurutku. Tuhan yang nggak pernah tidur dikemas tuh dalam bentuk lagu yang Jawa yang dangdut lagi. Nah, seperti itu. Bisa terpikirkan sama siapa tadi? Sama Om Bawes. Om Mawes. Nah, untuk generasi untuk musisi yang baru terjun ke dunia musik tradisional bisa banget nih role modelnya Om Bawes. Om Bawes. Kalau dia tadi Denny Caknan. Denny Caknan. Jadi Caknan peran itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau Agnes Apa tuh kalau Agnes? Om Judika. Om Judika ya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih sekali untuk Mbak Dea dan juga Mas Ridwan. Sangat banyak informasi yang dibagi untuk teman-teman podcast hari ini. Dan semoga untuk Mungkin ini terakhir ya buat closing statement. boleh untuk closing statement ya. Jangan lupa, Untuk generasi muda, untuk musisi senior, untuk seluruh yang baru terjun ke dunia musik tradisional. Ayo, silakan Mbak Dea-nya. Oke, dari aku dulu ya Kak. Silakan. Jadi sedikit closing statement dari saya pada kesempatan podcast kali ini nih seperti ini. Jadi kendang kempul ataupun lagu-lagu Banyuwangi akan tetap hidup tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur budaya yang sudah ada. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, dengan mengindahkan diksi, mengindahkan aransemen musik itu juga dapat menambah nilai jual daripada produk musik yang dihadirkan. Jadi nggak harus mengikuti tren pasar yang konteksnya sedikit menurunkan Sedikit nilai negatif. budaya yang ada. Itu tuh tidak perlu seperti itu, tetapi dengan cara-cara lain yang lebih indah lagi. Itu dia, masih banyak ternyata cara-caranya. Mas Ridwan? Kalau dari aku, terlepas dari teman-teman menganggap kendang ngepul ini entah sebagai bentuk ritual, bentuk tradisi, instrumen, lagu, ataupun musik, kendang ngepul ini merupakan bentuk keping-keping sejarah yang akan melengkapi keindahan sejarah seni musik Banyuwangi. Sangat puitis ya Mas Ridwan ini ya. Mungkin seperti itu ya kalau dari aku. Baik, terima kasih Mas Ridwan dan juga Mbak Dea. Jadi untuk kita semua, semoga tetap melestarikan budayanya dengan aransemen dan perubahan-perubahan diksi yang mengarah lebih ke positif. Jangan hanya sebagai fungsi hiburan aja ya. Dan semoga podcast kali ini dapat berguna dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.